Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam, Bu Sonya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar nih Bu Evi? Alhamdulillah sehat walafiat dan luar biasa. Iya. Nah ini terkait coaching yang akan Ibu lakukan nih. Apa yang sudah Ibu siapkan untuk coaching? Eh, yang jelas saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk coach saya ya. Menyiapkan pertanyaan, kemudian yang terkait pertanyaan-pertanyaan itu adalah untuk menggali potensi yang ada pada diri coach, kemudian menanyakan tujuan, kemudian juga saya menyiapkan pertanyaan agar nantinya coach saya bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin ada pada diri si coach tersebut, kemudian juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya merupakan pertanyaan yang berbobot. Itu Sonya. Oh iya, baik Bu. Nah, bagaimana menurut Bu Evi nih pencapaian tujuan dalam menggali informasi itu? Ya misalnya mendapatkan informasi dari si koci ini ya Bu, kemudian rencana aksi juga sudah ditentukan koci ini, kemudian rencana Bu Evi tindak lanjut selanjutnya itu bagaimana Bu? Kalau saya sebagai coach, yang pertama adalah sebagai coach menjadi pendengar yang baik dulu ya, menjadi pendengar yang baik bagi coach saya. Kemudian menggali informasi masalahnya apa, kemudian menanyakan tujuannya, kemudian juga apa sih yang akan langkah apa yang akan dicapai atau yang akan ditentukan untuk membuat masalah tersebut itu mencari langkah untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kita yang menanyakan ke coachnya apa yang sudah direncanakan, kemudian strategi apa yang ingin dibuat, itu Bu Sonya. Iya, jadi menggali informasi, menggali masalah dari koci begitu ya Bu Evi ya. Iya. Itu berarti sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Iya, iya Bu. Berarti kan dalam mengcoaching itu kan sesuai dengan alur Tirta, itu ada pertanyaan-pertanyaan sesuai apa tujuan, rencana pertemuan nanti dalam coaching begitu ya Bu. Kemudian Iya Bu. apa hambatan atau peluang atau solusinya dari masalah yang diuraikan oleh coach, itu juga disebut dengan mengidentifikasi coach begitu. Iya. Kemudian setelah itu nanti kan Iya. Ibu memberi pertanyaan nih tentang apa strategi selanjutnya untuk mencapai tujuan, atau bisa disebut dengan rencana aksi begitu. Iya. Kemudian yang terakhir itu nanti Bu Evi dapat menanyakan nih siapa atau apa saja yang dapat membantu koci dalam menjaga komitmen. Nanti Ibu bisa menanyakan nih dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh si koci, komitmen koci dalam melakukan rencana aksi itu bagaimana begitu ya Bu Evi ya. Iya, iya Bu. Baik Bu, saya bisa ambil kesimpulan nih dari yang Ibu uraikan atau Ibu utarakan, itu Ibu sudah siap dalam mengcoaching. Allah, saya sudah mempersiapkan segalanya. Ya, baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Iya Bu. Semoga sukses nanti dalam melakukan coaching gitu ya Bu.
Amin. Iya Bu, terima kasih atas arahannya dan motivasinya. Iya, sama-sama Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ketemu dengan Bu Evi nih. Alhamdulillah. Saya Ya, mau ada yang mau dibicarakan nih Bu Evi. Bisa nggak? ya. Ada waktunya sekitar 10 menit. Saya mau mengungkapkan unek-unek. Iya Bu, ada Bu, banyak. Kalau untuk Bu Meli, apa sih yang enggak? Baik, Bu Evi, ini saya mau curhat nih mengenai apa ya, beban saya mengajar, kemudian ditambah lagi saya mengikuti program guru penggerak, ditambah lagi ada yang tugas dadakan dari Bapak Kepala Sekolah selaku saya penjab standar proses. Nah, ini nih saya ngerasa kayak jadi apa ya? Aduh, apa sih namanya, bebannya itu kayak nggak berhenti-berhenti gitu loh. Sementara tugas dari apa namanya, program guru penggerak itu kejar tayang semua, ibarat kata kayak nggak berhenti gitu kan. Kadang-kadang saya itu merasa apa ya, merasa prioritas saya sebagai guru malah terabaikan gitu loh. Saya jadi apa ya, jadi lalai untuk mempersiapkan bahan ajar gitu, lebih fokus dengan apa, kejar tayang tugas untuk guru penggerak ini yang istilah kata pejuang cetak biru ya, itu terus begitu. Nah, ditambah lagi apa namanya, tugas-tugas mendadak dari kepala sekolah yang suatu saat beliau telepon, Bu bisa minta tolong, ini ada lomba ini, tolong disiapkan ya Bu. Itu menjadi boro-boro istilah kata, mau fokus ke guru penggerak, mau mikirkan jadi guru mapel bahasa Inggris saya kebetulan. Ditambah lagi beberapa minggu yang lalu anak saya sakit, Masya Allah deh. Tiba-tiba dia pingsan di kelas, kebetulan kan satu sekolah dengan saya. Nah, itu membuat saya tuh jadi apa ya, kayak merasa tuh aduh gitu loh. Yang saya ingin tanyakan gimana ya, apa ya, apa yang saya bisa prioritaskan gitu loh, sampai saya merasa saya bukan jadi guru yang baik bagi murid saya. Saya juga merasa kurang baik sebagai ibu dari anak saya. Saya juga bukan bawahan yang baik bagi kepala sekolah saya, dan saya juga merasa saya bukan guru penggerak, calon guru penggerak yang bakal bisa lulus dengan baik gitu ya. Kalau saya sih tidak terlalu ini ya Bu Evi, apa namanya, tidak terlalu apa, untuk jadi guru penggerak itu pingin mendapatkan ilmu. Kalau masalah yang mau jadi yang terbaik sih, saya rasa saya jauh gitu loh, mengingat saya puncak pencapaian yang aneh-aneh gitu loh. Jadi Bu Meli, dalam hal ini percakapan ini kita berarti menentukan tujuannya apa ya, kita mencari. Iya. Tujuan percakapan kita mencari solusinya. Betul. Kemudian masalah yang dihadapi Bu Meli tadi adalah pengen yang bagaimana? Pengennya sih saya tuh apa, bisa menempatkan diri punya prioritas yang tepat gitu. Pada saat yang bersamaan itu bagaimana saya memprioritaskan diri gitu loh Bu Evi. Karena ada hal yang harus saya pilih terkadang. Apakah saya harus mengabaikan murid saya demi apa yang saya ingin capai, tapi semuanya itu merupakan apa ya Bu Evi? Merupakan punya kesenangan tersendiri gitu loh.
punya kedekatan. Ya mungkin Bu Evi ngerasa ya, kalau kita mengerjakan sesuatu itu kalau sudah tuntas tuh kayaknya seneng gitu ya. Iya, iya, betul. Mengabaikan sampai mengabaikan yang lain gitu kan, sampai nggak masak gitu. Yang penting tugas selesai gitu kan. Iya, Atau iya, iya. apa saya keliru ya? Kalau saya misalkan agak sedikit mengabaikan siswa saya, misalkan kan kalau misalkan RPP mah setiap tahun boleh dikata sama ya, walaupun mungkin berbeda situasinya. Iya. Cuma gimana ya? Kenapa Bu Saya Meli bingung. bisa punya pikiran kalau Bu Meli itu keliru dalam hal melangkah ataupun bertindak itu? Kenapa punya pikiran keliru tadi? Iya, mungkin cuma perasaan saya aja kali ya Bu Evi ya. Iya. Walaupun semua berjalan masih baik-baik saja gitu. Dalam arti saya masih berelasi baik dengan siswa walaupun saya menyadari bahwa saya kurang persiapan materi pembelajaran. Mereka tuh masih terlihat happy gitu loh. Karena apa yang saya dapatkan dari guru penggerak itu manfaat juga sih ke siswa saya gitu. Iya. Terus untuk ke anak saya kebetulan sakit kan, itu dengan sangat terpaksa memang harus diistirahatkan di rumah, dan itu sudah ada dalam apa sih namanya, pengobatan oleh ayahnya gitu, masih dijaga sama ayahnya. Jadi sebenarnya sih saya punya pendukung, dalam hal ini suami, yang istilahnya apa namanya mendukung apa kegiatan saya di guru penggerak ini gitu loh. Iya, iya. Jadi cuma saya ya kadang-kadang ya merasa bersalah gitu loh dalam apa menempatkan prioritas gitu. Iya. Kira-kira Terus upaya apa yang sudah Ibu Meli lakukan sehingga tidak berpikir bahwa Ibu Meli itu keliru, Ibu Meli itu salah. Jadi upaya apa yang sudah Ibu Meli lakukan agar semua tugas yang Ibu Meli emban itu bisa berjalan dengan baik? Kalau di saat yang apa saya harus secara ini rencana saya tuh secara bergantian gitu, menyelesaikan satu-satu mana yang harus memang progres yang harus cepat diselesaikan. Seperti kemarin harus buat jadwal kejar tayang kan, buat jadwal supervisi untuk teman-teman pengajar. Itu saya targetkan ke diri saya sendiri sih, hari Senin saya umumkan gitu pada saat rapat hari Sabtu kemarin. Insya Allah jadwal supervisi selesai di hari Senin, tapi alhamdulillah tadi pagi sudah selesai. Itu sesegera mungkin apa namanya dikerjakan. Kemudian juga tugas guru penggerak saya kan memang kan secara berkelompok minta apa sedikit apa namanya waktu mundur gitu, untuk kan kemarin rencananya hari apa ya, hari Sabtu, malam Sabtu mau ada demonstrasi kontekstual. Saya bilang gimana kalau misalnya diundur waktunya, karena saya itu alhamdulillah teman-teman juga support sih, teman satu kelompok. Alhamdulillah itu juga merupakan satu dukungan dari teman-teman. Kemudian kalau putri saya alhamdulillah dari sakitnya juga sudah mulai berangsur-angsur lebih baik keadaannya. Kemudian rencana saya sih pengennya saya harus benar-benar mempersiapkan waktunya benar-benar tanpa ada istilah kata waktu yang tersita gitu, untuk melakukan hal-hal yang di luar jadwal gitu. Jadi harus benar-benar mana yang harus diprioritaskan ya harus diprioritaskan, terutama tentang kalau guru penggerak itu kan ada batas waktu ya, paling tidak sebelum batas waktu itu selesai saya sudah menyelesaikan tugas.
Ya begitu dengan keterbatasan yang saya punya, lambat-lambat tapi harus sering dibuka, walaupun sih kadang-kadang males juga sehari 2 hari gitu. Ah nanti dulu istirahat dulu, kerjain yang lain gitu loh. Itu sih Bu Iya, Evi. iya. Eh, jadi ya Bu Meli, karena sebenarnya tugas itu memang sudah tanggung jawab kita ya. Betul. Tetapi paling tidak memang kita harus bisa memilah mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Dan Hmm, Ibu Meli tadi sudah membuat eh, rencana, strategi, hmm, rencana apa yang memang harus dilakukan untuk membuat tugas yang lebih diprioritaskan. Tapi Ibu iya. yakin dengan rencana tersebut? Insya Allah yakin, karena ya harus benar-benar ya, karena kita secara sadar itu merupakan tanggung jawab ya Bu Evi ya. Karena Ya, kita kayak misalkan mengambil apa namanya program guru penggerak ini kan nggak ada paksaan sih, tapi memang ya, karena kita yang mau ya, ya kita harus bertanggung jawab apapun risikonya. Begitu juga sebagai guru, paling tidak rasa bersalah kalau misalkan tidak siap materi, membuat anak itu merasa nyaman dan dekat dengan kita, itu menurut saya merupakan apa ya, apa namanya, suatu prestasi juga sih gitu. Anak jadi ngerti tentang hal-hal lain, tidak hanya mengenai materi pelajaran saja. Itu sih Bu Evi yang ya saya berusaha untuk. ya, Yang yang penting kita satu, sepakati. yang penting satu lagi nih Bu Evi. Ya, Saya paling 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 berusaha untuk tetap hadir di kelas. oh ya, Walaupun ya, ya, apapun, saya tetap hadir di kelas. Kan kemarin memang anak saya pingsan itu, saya minta dengan hormat dengan teman apa namanya, dengan anak-anak murid, mohon maaf ya nak, kondisinya saya kasih tahu. Ya itu komitmen saya. Saya tetap apapun sebisa mungkin saya tetap hadir membersamai murid-murid gitu, walaupun banyak ya peristiwa yang anak-anak murid sendiri tahu, mereka sampai nangis gitu loh. Anak saya pingsan, ya Allah Bu Meli, anak Bu Meli pingsan lagi ya, kenapa sih Inas itu, adek Inas itu begitu. Jadi alhamdulillah saya malah punya kedekatan emosi dengan anak-anak gitu loh, mereka lebih mengerti ya, saya berusaha connect juga dengan mereka gitu. Itu Bu Evi. ya, iya. Berarti masalah selesai ya, Bu? Ya Ibu Meli alhamdulillah sudah, lega rasanya saya nih curhat ya, dengan Bu Evi. ya. Masalah tadi sudah kita temukan, kemudian solusinya juga sudah kita cari sama-sama ya, dan Bu Ya, Meli sudah menentukan sendiri rencananya, rencana ya tindak betul. lanjutnya apa yang Mhm. harus, iya, yang harus dilakukan. Mudah-mudahan saya minta ke depannya ya Bu Meli, kita lihat perkembangannya Bu Meli ini benar-benar bisa melakukan tupoksinya dengan baik ya. Mana Insya yang Allah, lebih amin. diprioritaskan, Nah, karena sebagai guru ya kita memang sewajibnya kita berada di kelas. Kemudian kalau iya untuk guru betul. penggerak kan bisa kita lakukan di luar jam pelajaran ya Bu. Iya, Dan untuk yang tugas dan tanggung jawab yang dari kepala sekolah tadi mungkin bisa kita sambi, bahasa iya, Jawanya kita sambi ya. iya, Ya, mungkin itu saja Bu Meli. iya. Eh, Terima kasih Insya atas Allah waktunya Bu Evi. Ha. kita sama-sama. Semoga kedepannya lebih semangat lagi Amin, mengikuti, amin. Terima kasih iya, Bu belajar Evi. nanti ya, sama-sama. Oke. Sampai ketemu lagi Bu Meli. Sampai ketemu lagi Bu Meli. Iya, Bagaimana Bu Evi ini perasaannya dalam melakukan coaching dengan coach? Oh iya, iya, iya Bu. Soalnya saya merasa tergugah dengan adanya coach yang mau menyempatkan diri dan mau apa ya, mau terbuka untuk mengungkapkan sebuah permasalahan yang dia hadapi, Jadi, merasa bangga ya. Ibu udah merasakan ini keterbukaan coach atau belum Bu? Sudah banyak sekali dari coach tadi permasalahannya, dan
dia juga mengungkapkan semuanya, sehingga saya mencoba untuk mendengarkan, kemudian mencerna, dan akhirnya saya mencoba untuk menggali permasalahannya, sehingga saya kembalikan lagi ke coachnya apa yang bisa coach lakukan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Oh iya, berarti tadi sudah ada ini ya Bu, apa? Ada pembicaraan ini tentang solusi dari Koci Bu Meli itu. Iya, Mm-mm. Yang tumbuh dari iya, Koci sendiri begitu ya Bu? iya. Jadi kita hanya memancing, bukan kita yang membuka, tetapi biar si coachnya sendiri yang menyampaikan masalahnya, kemudian mencari solusinya. Jadi kita yang berusaha menggali potensi koci di sini. Iya. Iya Bu. Ini mendengar dari pernyataan Bu Evi ya, itu kira-kira coaching tadi Ibu sudah berada pada level berapa Bu? Dari 1 sampai 10 Ibu sudah melakukan coaching itu berada pada level berapa Bu? Eh, Kalau saya rasa baru di level 8 sepertinya, karena memang banyak yang harus dipelajari untuk menjadi coach yang baik. 8 itu sudah bagus loh Bu, sudah baik. Eh, Terus, Ya harus kita tanamkan semangat memotivasi diri sendiri. Saya berada di level sekian dan harus lebih baik dari level yang terendah, iya, dan ingin mencapai level yang tertinggi. iya Bu. Harapannya. Iya, iya. Kemudian ini rencana Bu Evi nih, apakah ada coaching kembali dengan coachnya itu nanti? Pastinya Bu, karena saya ingin melihat tindak lanjut atau aksi atau perubahan yang terjadi setelah Koci tadi mengadakan atau setelah Koci tadi mendapatkan solusinya. Hal apa yang sudah hal perubahan apa yang sudah terjadi begitu. Iya, iya. Mantap Bu Evi. Ya, terima kasih Bu Evi. Semoga Iya Ibu, sama-sama. semoga ke depan kita bisa berbincang-bincang kembali. Iya, Iya. jangan lelah untuk selalu memotivasi Ibu. Iya, iya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Meli, selamat Baik. siang. Oke, Eh, Waalaikumsalam Bu Evi. Selamat iya, siang juga. apa kabarnya, sudah pulang sekolah Ibu? Alhamdulillah sudah Bu Evi. Pulang jam berapa tadi? Sekitar pulang jam 2. Lumayan. Oh, iya Bu Meli, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan kita sama-sama Iya, akan mendiskusikan tentang eh, persiapan coaching besok ya yang akan Ibu lakukan di iya betul sekolah Bu dengan Evi. iya. Dengan Ibu Sonya. Saya Oh akan iya deh. melakukan coaching dengan Bu Sonya. Kebetulan Bu Sonya ada yang ingin disampaikan kepada saya. Nanti kita akan berdiskusi. Jadi saya Ya, berusaha untuk menyiapkan diri, mendengarkan permasalahan dari Bu Sonya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan nanti kami berdua akan ditemukan solusi yang mudah-mudahan saya bisa gali dari Bu Sonya sendiri. Begitu Bu ya, Evi. Beberapa kompetensi coach ya Bu untuk ya. present Mm, dan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. ya, Kalau saya menggali dari diri saya sendiri, kompetensi coach sebagai coach itu untuk presence itu atau kehadiran, insya Allah saya usahakan.
bisa kemudian mendengarkan aktif yang walaupun karena saking aktifnya bisa jadi dominasi nih Bu Evi, bisa Iya, jadi iya, bumerang bagi saya juga ini karena mendengarkan aktif iya. terus jadi interaktif. Nah, yang saya khawatirkan adalah saya menutup potensi yang ada dari Bu Sonya ini yang saya harus berhati-hati ini. Artinya apa? Oh, Karena saya terlalu dominasi terus memberondong Bu Sonya dengan berbagai pertanyaan. Jadi saya harus menahan diri sebagai coach untuk lebih membuka telinga begitu. Saran dari Bu Evi yang dari beberapa pertemuan yang lalu itu Iya. saya anggap masukan banget. Kemudian saya kan kebetulan agak merasa kekurangan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu saya berusaha untuk menemukan beberapa kata kunci yang istilahnya saya terima dulu apa namanya semua apa yang dikatakan oleh Bu Sonya, kemudian saya apresiasi, kemudian saya akan tanyakan dengan beberapa pertanyaan yang sifatnya menggali potensi dari Bu Sonya sendiri, kemudian akan nanti saya rangkum agar bisa menandaskan apa yang bisa menjadi penekanan bagi Bu Sonya dalam mengatasi permasalahan yang Bu Sonya hadapi. Itu sih Bu dari saya. Iya, eh berarti dari sekian banyak kompetensi yang sudah Ibu rencanakan, ada pasti ada ya, ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Iya, betul sekali Bu Evi. Khususnya tentang mengajukan pertanyaan berbobot itu yang saya ingin sekali berusaha saya tingkatkan untuk coach kali ini. Karena saya merasa itulah kelemahan saya. Saya berusaha belajar dari beberapa sumber. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari bisa manfaat untuk di coaching kali ini Bu Evi. Iya, bagus Rencananya. sekali ya rencananya Bu Meli untuk persiapan besok sepertinya sudah matang. Dan di sini saya pun tak lupa ya Bu untuk menanyakan ke Ibu tentang apa yang menjadi tujuan pengembangan yang diinginkan. Yang ingin saya kembangkan adalah agar bisa potensi dari coaching itu sendiri benar-benar tergali, kemudian coaching itu dapat menemukan solusi dari coaching itu sendiri Bu Evi, sehingga Wah, mantap Bu Meli. lebih tepat sasaran daripada kalau solusinya datang dari saya kan belum tentu pas gitu karena saya nggak ngerti potensi yang Iya, dimiliki oleh coaching itu sendiri. Itu sih Bu Evi yang saya iya, iya. berusaha untuk coba lakukan. Berarti kita sudah deal ini ya. Kita sudah Oke. sepakat untuk Iya, persiapan observasi. Waktunya kapan Bu? Waktunya? ya mungkin sekitar Besok. kalau untuk coaching sekitar 10 menit, barangkali 10-15 menit begitu Bu Evi supaya juga tidak menguras energinya Bu Sonya juga. Tapi ya mudah-mudahan sih Iya. tergantung. Nah ini agak-agak sedikit trikinya begini, tergantung saya bisa menggali nggak dengan kemampuan saya mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu satu. Kemudian Iya, iya. ya itu sih yang paling tricky yang saya rasakan. Walaupun saya sudah baca cara mengatasinya, saya sudah baca-baca beberapa sumber, tapi ya namanya usaha, saya pengen lihat ini nanti gimana kemungkinannya. Apakah saya lebih baik dari yang kemarin coaching ke yang kemarin atau bagaimana? Belum bisa saya pastikan ini, Iya, tapi iya. berusaha untuk lebih baik lagi. Iya. Dengan segala rencana yang sudah Ibu susun dengan baik, mungkin nanti setelah observasi kita bisa ketemu lagi untuk berbincang lagi ya Bu Meli. Iya, iya, saya harap demikian Bu Evi, supaya saya Iya, dapat masukan banyak dari hasil pengamatannya Bu Evi. iya. Dan sekalian saya menginformasikan Bu Meli bahwa nanti waktu observasi mungkin saya akan mengambil catatan atau saya akan Iya, mencatat apa saja yang
perlu saya catat agar Iya, iya, Bu betul. Meli nantinya Boleh, tidak. boleh sekali Bu Evi, boleh, Ya, boleh sekali. ya, ya sudah kalau begitu Ibu Meli, saya ucapkan selamat bercoaching Ria besok. Semoga sukses. Eh, Terima Iya, kasih. iya, terima kasih atas kehadirannya Bu Evi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sonya, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Meli. Alhamdulillah Bu, hari ini saya Iya, sehat. alhamdulillah. Kemarin saya dengar-dengar Bu Sonya pengen ngobrol gitu dengan saya. Kayaknya ada yang ingin diungkapkan gitu. Iya ini Bu, Kebetulan ada saya ada waktu atau Bu Sonya kepengen kapan waktunya? Sekarang sekarang atau saja kapan? Bu, lebih cepat, lebih Oke, baik. baik. Nanti kan saya Baik, lebih baik. plong gitu. Oke, oke, Mungkin oke. di sini saya pribadi dapat Mhm, menemukan solusi, kemudian dapat mhm, mhm. mendapatkan semangat dari Bu Meli ya Iya, Bu. iya, iya, iya. Iya. Hmm. Nah ini Emang Bu, masalahnya apa Bu Sonya yang ingin disampaikan? iya saya ini sepekan ini merasakan ini Bu, semangat saya itu berkurang ini dalam Hmm. melakukan aktivitas saya sehari-hari. Apalagi ini saya kan kebetulan mengikuti CGP Nah, nih Bu ya, calon guru mhm, penggerak. Kemudian mhm, saya juga mhm, sebagai guru kelas Bu, sebagai mhm, guru kelas di SD mhm, itu kan mengampu beberapa mata pelajaran juga ya Bu. mhm, mhm, Terus mhm, ada juga mata pelajaran mulok Bu, ada mata pelajaran anti mhm, korupsi, ada mata mhm, pelajaran bahasa Lampung juga. Dan kebetulan mhm, saya itu asli Jawa Bu, baru pindah ke sini mhm. 3 tahun Bu Ah, sekarang. Terus wah, iya, iya. ini apa, hmm, Mhm, guru mulok bahasa Lampung itu belum ada mhm, di sekolah saya, jadi mau tidak mhm, mau saya kan ya mhm, tetap memberikan pembelajaran bahasa Lampung itu ke murid semampu saya begitu. ya, Ya selain itu ini yang menjadi masalah nih Bu, kan dalam mhm, CGP itu ada nilai-nilai calon guru penggerak Bu. betul. Salah satu ada kan nilai mandiri, nilai Mhm, mhm, reflektif, mhm, inovatif, mhm, kemudian mhm, mhm. berpihak pada murid, Iya, kemudian betul. ada juga kolaboratif Bu. Iya, Ini kolaborasi. saya itu merasa ini Bu, apa, teman-teman di sekolah saya itu Mhm, eh, kolaborasinya itu masih kurang begitu Bu. Jadi mhm, hal mhm. itu membuat saya itu kadang semangat gitu ya Bu, Mhm, mhm, kadang mhm. enggak ini. Nah ini Iya, iya, sepekan ini saya ini kurang semangatnya banyak Bu. iya. Ya itu karena kan saya Mhm, masalah nilai mandiri, insya Allah saya itu mhm. ingin berkembang Bu, ingin selalu Iya. belajar, Mhm, mhm. mengikuti webinar-webinar. Pokoknya Iya. saya itu haus akan ilmu sebenarnya Bu. Mhm, mhm, mhm. Kemudian reflektif itu saya juga sudah mencoba Mhm, mhm. merefleksikan diri saya, Mhm, mhm. bagaimana ya saya sehari-hari ini, apakah saya sudah Mhm, berpihak dengan murid, apakah mhm, saya mhm. sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Mhm, mhm. Khususnya ini kan ada pembukaan CGP juga ya Bu ini Bu. Iya, Saya mhm, itu betul. kan menumbuhkan kolaboratif itu apakah dari diri saya, apakah memang Mhm, teman-teman saya yang memang mhm, tidak mau berkolaborasi. Saya mhm. ajak untuk Iya. ini mengikuti program ini itu Mhm, belum mhm. ada yang belum ada Oh, Bu yang gitu. belum Mhm, ada Bu mhm. yang mau. Belum ada yang mengikuti jejaknya Bu Sonya. Padahal Bu, Oh, saat angkatan kelima itu ada mhm. 5 guru di sekolah saya yang mendaftar Bu. Ikut. Oh, mendaftar, iya. Mendaftar. Kemudian kebetulan yang lolos ke tahap 2 itu ada 2 guru, salah Mhm, satunya saya. Tapi mhm. yang lolos sampai ke CGP angkatan Mhm, 5 mhm, itu mhm, mhm. hanya saya Bu. Mhm, 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 mhm. Awalnya Mhm. saya itu juga ini Bu, apa,
eh, merasa minder karena hanya Iya. saya, apakah saya mampu, saya ini junior, begitu Bu. Tapi ya karena saya sudah mendaftar dan itu memang keinginan dari diri saya lanjutkan sampai sekarang ini. Tapi ya di tengah jalan ini tadi Bu, ada kendala. Salah satunya itu yaitu sepertinya saya itu dalam nilai kolaboratif itu masih sangat perlu ini, masih sangat perlu sekali belajar bagaimana nih menarik teman-teman satu sekolah untuk mau berkolaborasi, karena majunya pendidikan khususnya di sekolah itu kan karena adanya suatu kolaborasi ya Bu. Iya, betul Iya, betul. gitu Bu Meli. Sejauh ini yang kan tadi dikatakan Bu Sonya merasa di minggu ini semangatnya menurun. Kalau saya tidak keliru tangkap, rasanya pengen berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, hanya saja sepertinya belum belum apa ya tadi, belum bisa atau belum apa ya tadi, Ya kolaborasi ada tapi belum ini loh Bu. belum maksimal. Karena kan di Iya sekolah iya saya iya, kan paralel ya Bu. iya Ada paralel banyak betul. guru ya, mungkin yang bisa berkolaborasi dua lah, empat orang mungkin itu saja. 4 orang, ya Yang ya. bisa eh, Itu dari berapa guru tuh Bu? Dari secara keseluruhan 4 orang? keseluruhan itu di SD saya untuk guru kelas saja 13 Bu. Oh, Oh 13. iya 13 Bu, karena paralel terus 13. ada yang 3 kelas, Iya iya iya. belum guru-guru mapel dan karyawannya Bu. Gitu. 4 orang. 4 orang ini sejauh ini bagaimana Bu Sonya, sudah apa namanya, sudah sejauh mana untuk berkolaborasinya? Ya saya sudah berkolaborasi membuat perangkat ajar, tapi kadang yang saya ajak itu masih belum dari kesadaran diri Bu, masih karena saya ikut JKP nih untuk tugas ada apa ya gitu. Ya Gitu. udahlah buat aja aku ngikut gitu loh Bu. Jadi itu bukan namanya kolaborasi ya Bu, itu kan dari karena ingin membantu saya menyelesaikan tugas-tugas JKP saja, belum dari kesadaran belum dari kesadaran Diri. gitu loh Bu maksud saya. Kalau Padahal menurut Bu Sonya, yang kalau dari kesadaran diri yang Ibu Sonya inginkan itu yang bagaimana? yang kesadaran diri yang saya inginkan misalnya yuk nih kita buat ini ya, yuk kapan kita bertemu secara intens membicarakan masalah apa nih, rencana tindak lanjutnya bagaimana, misal membuat modul ajar gitu ya, yuk kita tentukan waktunya, kita bareng-bareng laksanakan ya Bu. Oh iya ini seperti ini, diskusi begitu kesadaran diri Bu. Tapi kalau ya udah aku ikut aja lah ya, manut gitu, udah bagus itu kan belum itu ya Bu. Iya itu kan saya itu merasa ini jadi semangatnya kadang turun Bu. Ditambah lagi nanti ada tugas-tugas tambahan juga diklat di luar sekolah. Beberapa pekan ini saya ditunjuk diklat keluar 2 kali, ditambah ada ngerjakan hal yang lain begitu, kemudian tugas LMS juga tumpuk menumpuk begitu Bu. Jadi Iya. ya Jadi begitu. ingin berkolaborasi, terus tapi yang diinginkan adalah dari guru tersebut memiliki kesadaran diri, tidak hanya sekedar ikut ya, kalau nggak salah tadi yang dikatakan Bu Sonya. Padahal Bu Sonya sudah menggali keinginan dari guru tersebut, begitu ya. Iya Bu. Nah, selain mengajak, kira-kira usaha apa lagi yang Bu Sonya lakukan untuk menumbuhkan kesadaran dari guru tersebut, Bu Sonya? Kalau untuk sekarang usaha saya ya saya buktikan dengan apa yang saya lakukan.
lakukan pertama ya Bu. Kemudian ini belum, tapi kemarin itu saya sudah mencoba Bu, dari hati ke hati membicarakan saat istirahat. Oh iya siap besok gitu, tapi ya saya lihat Bu besok bagaimana. Begitu Bu. Oke. Nah, tadi kesadaran diri dari guru tersebut sudah Ibu Sonya usahakan lewat membuktikan diri dengan apa yang Bu Sonya lakukan di kegiatan CGP ini ya. Kemudian bicara dari hati ke hati. Nah, kira-kira dari kedua hal tersebut mana yang kira-kira punya potensi untuk bisa memotivasi guru untuk menumbuhkan kesadaran diri kalau menurut Bu Sonya? Apakah dari hati ke hati itu sendiri atau dari pembuktian Bu Sonya? Kalau menurut saya dari hati ke hati Bu, karena kalau dari pembuktian saya itu kan orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Iya, Oh betul. ada ya, misal saya membutuhkan nih loh seperti ini. Nanti ada juga mungkin ya Bu yang berpikirannya juga positif Bu. Persepsi ya. Persepsi teman itu begitu Bu. Saya milih yang dari hati ke hati lah Bu. Dari hati ke hati, oke. Dari hati ke hati itu bentuknya seperti apa tuh Bu Sonya? Dari hati ke hati itu ya kita ngobrol tentang ini kan kebetulan sekolah saya juga sekolah penggerak. Oh, hebat banget ya. Iya, iya. Saya itu mengajar di kelas 4. Ada Berarti kelas atas ya Bu ya? Bu. Sekarang kan yang menerapkan kurikulum merdeka baru kelas 1 dan kelas 4 Bu. Oh iya, betul, Ya, betul. sedangkan kelas 4 itu paralel, ada teman juga yang memang mengajar kelas 4 dan kelas 1 juga paralel ya. Itu saya, tapi ini karena laki-laki ya Bu, kadang itu saya Karena laki-laki. kadang saya mau itu risih juga. Mau dari hati ke hati, apalagi udah senior Bu. Oh gitu, karena senior juga ya. Sudah senior, udah lama di sini dan memang ya seperti itu Bu. Oke. Dari hati ke hati sudah dipilih menurut Bu Sonya itu yang terbaik, tapi masih ada benturan karena perbedaan jenis kelamin yang rasanya memang membuat riku. Kemudian gimana nih caranya Bu Sonya untuk menghilangkan rasa enggannya Bu Sonya sendiri nih? Kalau bicara dari hati ke hati dengan Bapak tersebut. Bapak sih ya berarti. Iya Bu, bapak Bu. Ya saya akan berusaha mungkin dengan candaan begitu ya Bu. Lebih fokus barangkali ya. Mungkin dengan candaan dulu, kemudian siapa tahu, karena menumbuhkan kesadaran diri seseorang itu ya tidak mudah Bu. Iya, betul. Kira-kira yang kolaborasi dari jenis dari hati ke hati ini kemudian mencapai target yang Bu Sonya inginkan ini berapa lama itu Bu Sonya sampai mendapat yang kolaborasi yang Bu Sonya inginkan? Kalau masalah waktu berapa lama itu saya juga belum bisa menentukan. Ya semoga saja harapan saya itu secepatnya. Tapi mungkin dari triknya kali ya Bu Sonya yang perlu masih digali lagi dari hati ke hatinya, terus Triknya gimana? itu, Bu. Triknya gimana hanya Bu Sonya sendiri? Trik saya yang pertama mungkin meluangkan waktu ya Bu, khusus untuk membicarakan apa nih yang akan kita lakukan ke depannya untuk kebaikan murid-murid kita, khususnya kan kelas 4 gitu ya Bu, yang memang kurikulum merdeka dan memang baru sekali, perangkat-perangkatnya juga baru. Dan ada proyeknya juga ya Bu Iya Sonya. Bu, ada modul project. Proyeknya ini gimana? Mungkin ada Berkolaborasinya lewat project atau memang terpisah sendiri-sendiri Bu Sonya untuk project? Untuk project alhamdulillah kita sudah sama Bu, sama-sama iya. yaitu
gaya hidup berkelanjutan, mengolah sampah-sampah yang ada di Iya. lingkungan. Kami itu mengolah, ya sebenarnya sudah ada sih, tapi saya Berarti merasa itu masih kurang maksimal begitu loh Bu. oh, Mm. jadi sudah ada istilah kata, sudah ada tema yang bisa digarap bersama ya Bu untuk Ada Bu, berkolaborasi. alhamdulillah sudah Oke. sama temanya sih Bu, ya Bu. Cuma saya merasa Ber- masih kurang maksimal begitu saja. Kurang maksimalnya di Kurang maksimalnya itu dalam perangkat pembelajaran, misalnya produk oh ini loh pakai ini aja yang udah ada, padahal kan saya pengennya sebenarnya mengembangkan dari yang gitu. sudah ada begitu Bu. Oh, jadi Bu Sonya ingin lebih mengembangkan lagi dari Ya, proyek yang sudah ada. yang sesuai dengan Oke. eh, lingkungan sekitar sekolah Iya, iya, kan iya, Bu. iya. Wah, bagus itu keinginannya Bu Sonya. Mm-mm. Keren. Iya Eh, Bu. dikembangkan lagi itu barangkali. Kayaknya sudah ada kolaborasi tadi Sudah dengan ada. bapak-bapak itu. Mm-mm. Cuman mungkin tadi yang dikatakan oleh Bu Sonya perlahan berbicara dari hati ke hati gitu karena itu yang apa namanya yang dipilih Bu Sonya lebih baik daripada yang tadi satu membuktikan diri tadi. Mm-mm. Saya rasa itu bisa lebih tepat itu. Iya Bu. Itu. Terima kasih ya Bu. Berarti ini menurut Bu Meli, saya memilih pembicara diskusi atau berbicara dari hati ke hati itu sudah tepat ya Bu ya. Iya, kalau menurut Bu Sonya itu yang lebih nyaman, ya bisa dipilih itu. Sepertinya Bu Sonya memilih itu tadi. Kalau kalau saya tidak keliru menyimpulkan ya Bu Sonya, Iya Bu, iya Bu. Bu Sonya lebih nyaman bicara dari hati ke hati dengan Bapak itu yang tadi kalau tidak salah saya simpulkan, Bu Sonya tidak ingin menerima proyek yang begitu saja, tapi ingin lebih mengembangkan diri kalau nggak salah. Tapi bersama begitu loh Bu maksudnya. Ya, Bukan ya, dari ya tadi. saya sendiri. Iya betul. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi bicaranya lebih berfokus kepada pengembangan proyek seperti yang diinginkan Bu Sonya tadi. Iya. Itu saja sih kalau saya bisa simpulkan dari percakapan kita ini. Iya, terima kasih ya Bu Meli sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Nggak apa-apa. Senang juga bisa apa namanya berbicara dengan anak muda yang apa namanya pingin sesuatu yang lebih lagi, tapi lebih menggali potensi dari sekolah itu sendiri. Terima kasih Bu Sonya sudah berbicara Terima kasih tentang Bu. ya. Ya. Jadi malu. Gimana tadi? Saya coachingnya nggak asik ya, nyimpulin Justru sendiri bukan? eh, apa ya, dialognya kelihatan hidup sih, kelihatan hidup. Mm-mm, mm-mm. Udah Tadi bagus. gimana? Iya udah Saya bagus. kan tadi tuh yang saya ini Bu Evi yang saya pengen kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot, kayaknya saya agak miss di situ ya. eh Sebenarnya tidak miss, hanya lebih kurang spesifik atau kurang fokus ya. Iya sih. Kan kebanyakan apa ya? Kebanyakan di sini Bu Meli yang berperan. Ya. Nah itu terlalu Sini. dominasi ya. Tapi akhirnya sebenarnya bagus sih karena membuat dialog ini hidup. Mm-mm. Cuman kan konsep-konsep dari coach itu kan sebenarnya kita menjadi pendengar yang baik. Tapi ya sejauh ini salut, hidup. Pokoknya hidup, percakapannya hidup. Udah bagus. Bagus. Mm-mm. Cara menggalinya juga sudah cukup cukup luas. Iya sih. Apa Ya sih tadi saya berusaha untuk menggali Bu Sonya, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, kemudian saya juga mengidentifikasi potensi yang bisa menjadikan solusi dari permasalahan Bu Sonya itu sendiri.
Cuman Iya, endingnya agak sedikit terlukai karena saya terlalu terburu-buru ingin eksekusi ini loh di ambil iya mengambil alih. Nah itu kayaknya yang belum bisa saya ya harus bisa saya kendalikan lagi untuk kedepannya. Itu sih Bu greget Evi. karena Ya itu tadi, gregetan. karena rasa rasa ingin tahu, jadi kita greget. Akhirnya kita kepingin kepingin kembali kita yang jadi koci gitu. Jadi yang terpenting tadi eh, Bu Meli juga sudah bagus yang untuk menanyakan apa sih strategi, kemudian kompetensi apa yang sudah digali, kemudian paling tidak eh, apa ya, dari percakapan tadi sudahkah mendapatkan ketercapaian pengembangan, ketercapaian indikator untuk pengembangan tadi sudah didapat? Ya, kalau kemarin saya berangkat dari nilai 5, kalau boleh saya katakan begitu, ini saya sudah beranjak mudah-mudahan ke level 7 lah ya. Walaupun saya harus menaikkan lagi ke level-level yang berikutnya. Artinya saya harus banyak belajar lagi, istilah katanya jam terbangnya harus lebih ini lagi, lebih banyak lagi supaya saya bisa mengulik istilah kata potensi penyelesaian itu dari si coach itu sendiri Bu Evi. Itu sih yang saya bisa nilai dari apa yang coaching yang saya baru saja saya lakukan terhadap Bu Sonya. Itu sih kalau saya boleh. Sejauh ini apa yang dirasa masih saya harus yang saya rasa tuh saya harus menahan diri walaupun tadi jebol juga sih itu yang saya apa namanya menahan diri untuk tidak mencari solusi berdasarkan paradigma berpikir saya. Harusnya saya pakai koci itu sendiri, paradigma koci itu sendiri, itu yang harus saya tetap jaga gitu. Tapi saya tadi jebol pertahanan saya untuk nahan diri gitu dengan apa namanya dengan mungkin saya kurang menggiringnya itu kurang tepat itu dengan apa pertanyaan, dengan umpan balik yang saya berikan kepada coach tadi. Tapi sejauh ini sudah cukup bagus ya, sudah memunculkan, sudah melakukan sebuah percakapan yang menggali sebuah potensi coach itu sendiri sudah sangat baik. Ya sudah, kalau begitu mungkin ini saja Ibu Meli yang bisa kita lakukan sejauh ini. Mudah nanti untuk kedepannya kita semua menjadi lebih baik. Mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Oke. Sudah Bu Meli, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Sonya. Waalaikumsalam Bu Meli. Apa kabar Bu Meli? Alhamdulillah baik. Ini rencananya Bu Sonya ingin melakukan coaching bersama Bu Evi. Bu Sonya sebagai coachnya ya? Iya Bu, saya jadi coachnya. Apa yang sudah Bu Sonya persiapkan untuk coaching kali ini dengan Bu Evi? Ya, saya mempersiapkan diri menjadi coach itu sebagai pendengar yang baik ya Bu, supaya si coach itu dapat mengutarakan masalahnya dengan terbuka, kemudian tumbuh solusi dari si coach itu sendiri Bu. Jadi ya saya mempersiapkan diri untuk, sebenarnya kan coaching itu mengalir ya Bu, sesuai dengan betul. apa masalah si coach ya. Saya yang saya siapkan itu ya pertanyaan-pertanyaan
nanti yang dapat memancing koci itu untuk membuat solusi dari masalahnya, kemudian melakukan aksi, rencana aksi dari solusi yang dia tubuhkan sendiri, Bu. Kemudian berkomitmen untuk melakukan rencananya tersebut. Dari kompetensi coach, yang pertama adalah presence atau kehadiran, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan secara berbobot. Untuk di coaching kali ini, mana yang menjadi penekanan bagi Bu Sonya untuk digali potensi Bu Sonya sendiri? Ya, Kak, yang jelas yang ketiga ya, Bu. Membuat pertanyaan yang berbobot sesuai masalah dari koci itu tadi, Bu. Ya, saya takut nanti malah memberi saran begitu, Bu, kepada si koci. Iya. Mengapa itu menjadi penekanan bagi Bu Sonya untuk digali potensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot? Karena saya kadang itu sering ini, Bu, suka kelepasan malah memberi saran dari suatu masalah yang dibicarakan oleh si koci. Jadi kadang saya merasa belum dapat membuat pertanyaan berbobot yang memancing koci itu untuk memiliki solusi sendiri dari masalah yang dia alami. Jadi kadang saya malah mengarah-arahkan begitu, memberi saran begitu, Bu. Tanpa disadari. Tanpa disadari, ya. Terus apa usahanya Bu Sonya untuk menahan diri agar tidak memberikan saran dan memberi pertanyaan yang berbobot ini? Apa yang sudah diusahakan untuk mencari pertanyaan berbobot ini? Jenis-jenis pertanyaan yang seperti apa? Jenis-jenis pertanyaan yang tidak menekan ya, Bu, mengejat atau membuat si koci itu tertekan, Bu, menghindari kata mengapa begitu, Bu. Jadi nanti saya gali dengan kata-kata tanya, mungkin apa tuh strategi, apa hambatan, apa tujuannya begitu, Bu, biar si koci itu dapat menceritakan masalahnya dan mendapatkan solusi dari dirinya sendiri gitu. Selain itu ada lagi yang ingin dikembangkan potensinya? Selain itu present itu juga penting, Bu. Kadang kan saya seorang dalam mengcoaching itu kan membutuhkan fokus juga ya, Bu. Iya. Bukan Bu Sonya apa merasa tidak fokus? Ya, bukan seperti Bu, takutnya nanti saat mengcoaching saya kurang apa ya tadi yang dibicarakan gitu, Bu. Nah, apalagi kan ini coachingnya melalui daring ya, Bu. Iya, melalui daring nanti ada gangguan dari sana dari sini. Betul. Oke. Jadi dari presence kemudian mengajukan pertanyaan tadi sudah disiapkan. Oke, berarti sekarang sudah siap atau bagaimana? Insya Allah, Bu. Insya Allah, karena mengcoaching ini juga perlu jam terbang ya, Bu. Iya, betul sekali. Betul. Oke, sudah siap sekarang? Siap, Bu. Oke, silakan Ibu Sonya untuk sesi mengcoaching kali ini. Silakan Bu Evi. Terima kasih, Bu Meli. Assalamualaikum, Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Sonya, apa kabar? Alhamdulillah, Bu Evi sehat. Bu Evi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Sonya baik juga. Alhamdulillah saya sehat, Bu. Bu Evi katanya ingin bertemu sama saya, itu ada apa ya, Bu Evi? Iya, Bu, mau curhat apa, Bu Evi? Ibu ada waktu? Ada. Bisa saya ngobrol? Bisa, Bu. Alhamdulillah saya ini ya, hari ini saya ada waktu. Bisa, Bu Evi, ingin cerita apa, Bu? Ya. Kan begini, Bu, kemarin di sekolah saya itu kan ada KKG
Kemudian dalam KKJ tersebut itu kan diminta setiap gurunya mengumpulkan RPP. Nah, dari kegiatan tersebut hari setelah itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah bahwasanya pengawas yang mendampingi kita KKG itu berkeluh kesah dan keberatan dengan RPP saya, karena ternyata di dalam RPP saya itu tidak menampilkan atau tidak menyebutkan tentang sumber belajar buku teks. Iya. Kemudian Iya, yaitu pengawas merasa merasa tersinggung. Kenapa saya tidak melakukan atau tidak menampilkan sumber belajar yang di RPP itu, Bu. Jadi begitu ya. Terus apa yang akan Bu Evi lakukan setelah ada teguran dari Pak Pengawas itu tadi, Bu? yaitu saya menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah bahwa saya tidak menampilkan sumber belajar berupa teks buku karena saya rasa kan bahwa sumber belajar itu didapat tidak hanya dari buku teks, bisa dari media video atau YouTube atau mungkin gambar, audio, itu Bu yang saya tampilkan. Oh ya Bu, begitu. Jadi sebenarnya nih Bu ya, di dalam RPP itu harus dicantumkan sumber belajar atau tidak, Bu Evi? Ya, memang seharusnya ditampilkan, Bu. Lebih baiknya ditampilkan. Oh ya, lebih baiknya ditampilkan ya, Bu. Karena iya, tetapi karena menurut saya bahwa sumber belajar itu tidak hanya buku teks, saya menggunakan media lain. Dan yang menjadi patokan saya bahwa yang terpenting setiap pembelajaran yang saya lakukan itu masih mengacu terhadap kurikulum. Begitu, Bu. Oh, tadi Tapi kan mungkin ini yang menjadi masalah bagi Bapak Pengawas, ternyata tidak dicantumkan. dari yang saya terima nih ya Bu, tadi kan Bu Evi Iya. bilang kalau Pak Pengawas pendamping sekolah Ibu itu menginginkan dalam RPP itu dicantumkan sumber belajar, gitu ya Bu Evi. Iya, Terus Bu Evi tadi juga bilang menurut Bu Evi lebih baik dicantumkan, ya kan Bu? Tadi? sebenarnya dicantumkan, tetapi yang tidak saya tuliskan adalah buku teksnya. Begitu kan sumber belajar dari video, kemudian dari audio, kemudian buku referensi lain, begitu Bu. Nah di buku teksnya, teks kelasnya yang tidak saya cantumkan gitu. Nah itu yang membuat Bapak Pengawas merasa merasa bahwa pembelajaran itu tidaklah berpedoman pada RPP yang seharusnya, begitu. Iya. Jadi menurut Bu Evi nih ya, akan mengikuti arahan dari Bapak Pengawas atau bagaimana Bu Evi? Ya karena ya memang tadinya saya berpikir bahwa yang terpenting pembelajaran yang saya lakukan tetap mengacu pada kurikulum. Kemudian konsep dan pedoman RPP yang saya buat juga sudah berpedoman pada RPP yang seharusnya. Tetapi saya ambil kesimpulan lagi, saya ingin
meminta maaf kepada Bapak pengawas bahwasannya mungkin dengan saya tidak menyantumkan sumber belajar, sumber ajar itu tadi membuat pengawas merasa kurang kurang, berarti beliau merasa mungkin kurang maksimal dalam proses mengawasi atau menuntun para untuk mengikuti arahan dan konsep pembuatan RPP dengan baik. Dan yang akan saya lakukan mungkin pertama, saya ingin meminta maaf. Yang kedua, mungkin saya akan membuat RPP yang mungkin sesuai dengan pedoman atau konteks pembuatan RPP yang seharusnya, Bu. Oh ya Bu, berarti ini dari masalah yang Ibu sampaikan tadi nih sudah ada solusi ya Bu ya. Ibu akan memperbaiki RPP sesuai dengan yang diinginkan Pak Pengawas, begitu ya Bu? Iya Bu. Iya. Cuman yang menjadi masalah lagi, cara saya meminta maaf bagaimana ya Bu? Ya menurut Bu Evi itu bagaimana Bu? Ya karena tadi yang menegur saya adalah kepala sekolah, mungkin saya melalui perantara kepala sekolah ya Bu untuk meminta maaf pada pengawas. Kalau Bu Evi mikirnya seperti itu, perantara kepala sekolah itu menurut Ibu lebih baik melalui kepala sekolah atau bagaimana? Karena untuk ketemu dengan pengawas itu tidak bisa langsung ini ya Bu, harus kita buat perjanjian dulu atau membuat kesepakatan untuk ketemu. Karena pengawas datang ke sekolah itu minimal sebulan sekali, sedangkan yang hubungan paling dekat dengan kepala sekolah dengan pengawas adalah kepala sekolah. Mungkin yang akan saya lakukan perantara kepala sekolah untuk meminta maaf kepada pengawas. Iya Bu. Jadi kepala sekolah akan membantu Ibu begitu ya Bu untuk meminta maaf ya Bu Evi ya. Solusinya seperti itu ya. Iya. Mungkin itu Bu yang jadi unek-unek saya. Kebetulan sudah ketemu bosonya, untuk bisa saya sharing. Sama-sama Bu. Saya senang Bu diajak sharing Bu. Bagaimana perasaan Ibu berada sekarang Bu? Ya lega ya Bu ya, lega karena dari kemarin terus terang saya kepikiran dengan adanya teguran dari Bapak Kepala Sekolah, karena saya merasa semua konsep sudah saya pelajari, tetapi ternyata masih ada kekeliruan yang saya gitu. Tapi akhirnya saya lega, saya bisa menemukan solusi, dan mungkin ke depannya saya akan lebih baik lagi dalam segala hal. Terima kasih Bu Sonia atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Evi, tetap semangat ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Bu Sonia menjadi coach dari Bu Evi? Iya, perasaan saya yang pertama ya Bu, itu saya merasa senang karena dapat mendengarkan masalah dari Ibu Evi begitu Bu. Tadi beliau itu masalahnya tentang ini dapat teguran Bu dari Pak Pengawas beliau karena RPP yang beliau buat itu
sumber belajar dari buku teksnya belum dicantumkan seperti itu. Tapi Pak pengawasnya menegur lewat Pak kepala sekolah gitu. Sedangkan menurut Bu Evi itu tidak dicantumkan itu karena sumber belajar itu bukan hanya dari buku teks, bisa gambar, bisa audio, begitu tadi Bu permasalahan Bu Evi. Apa yang Ibu Sonya tangkap dari perasaannya Bu Evi tadi pada saat saya rasa saya keliru bertanya nih. Dari persiapan yang tadi Bu Sonya yang ingin lakukan untuk mencapai kompetensi sebagai seorang coach, bagaimana perasaan Bu Sonya tadi? Apakah Bu Sonya sudah cukup maksimal atau sudah mencapai apa yang Bu Sonya harapkan dalam mengcoach Bu Evi? Iya, dari kompetensi. Kalau untuk kehadiran itu insya Allah saya sudah memenuhi Bu. Saya mendengarkan apa yang menjadi masalah Bu Evi. Kalau untuk yang pertanyaan berbobot ya Bu, untuk pertanyaan berbobot tadi saya hampir ini yang di akhir-akhir Bu, karena beliau Bu Evi ini minta solusi Bu, jadi saya hampir memberikan solusi begitu Bu tadi. Terpancing ya? Saya terpancing, jadi oh ya ini Bu Evi minta solusi, jadi saya arahkan gitu Bu. Saya tidak memberi solusi, saya kembalikan berusaha mengembalikan pertanyaan itu dan Bu Evi bisa menemukan solusinya sendiri begitu Bu. Iya. Oke. Gimana tadi usahanya untuk tidak terpancing itu luar biasa, menahan diri. Bu, luar biasa. Ditahan itu ternyata ya memang menahan itu tidak semudah yang iya. kita bayangkan. Keahlian khusus ya Bu, betul untuk sekali. mengembalikan lagi. Mengembalikan ke jalurnya sesuai dengan alurnya supaya si koci itu tadi dapat menyampaikan masalahnya dan menemukan solusinya sendiri, bukan dari saya sebagai coach begitu Bu. Tadi apakah Ibu sudah merasa sudah sesuai dengan alur Tirta atau ada yang miss atau yang bagaimana itu Bu? Atau ada kesulitan tidak untuk mencapai atau untuk ini Tirta, ini tujuan, ini identifikasi, kemudian ini rencana aksi dan kemudian tanggung jawab, itu apakah bagian-bagian tersebut Ibu mengalami kendala atau di bagian mana? Iya, menurut saya sih sudah alur Tirta ya Bu. Awalnya tadi saya bertanya apa yang akan disampaikan, ada apa nih ingin bertemu gitu kan, ada tujuan di situ kan Bu. Terus betul. Bu Evi itu menyampaikan masalahnya, kemudian saya gali lagi, saya identifikasi apa masalah itu lebih dalam begitu tadi juga Bu sudah. Kemudian rencana aksi Bu Evi itu bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu, apakah beliau juga sudah saya gali, kemudian mendapat jawabannya sendiri, yaitu minta maaf melalui kepala sekolah gitu. Cuma ya itu tadi Bu, di akhir tadi saya ingin terpancing mau memberi solusi karena Bu Evi itu tanya bagaimana ya menurut saya, katanya menurut sebagai seorang coach itu tanya begini tadi, bagaimana ya Bu saya caranya minta maaf, apakah melalui kepala sekolah gitu atau langsung begitu tadi. Nah di situ saya kembalikan. Itu strategi apa tuh yang Bu Sonya lakukan tuh pada saat apa ya Bu yang harus saya lakukan? Nah strategi apa tuh pada saat mengulik kayak begitu, terus Ibu balik lagi harus membalikan ke arah koci itu sendiri? Iya, saya langsung ingat, oh ini minta solusi ini Bu Evi. Harusnya kan solusi dari Bu Evi sendiri begitu ya. Ya saya kembalikan tadi Bu pertanyaan. Nah, ya menurut Bu Evi, menurut Bu Evi begitu saya kembalikan. Apa ini Bu yang baiknya dilakukan begitu. Terus tadi ya Bu Evi menjabarkan solusinya sendiri.
Oke. Iya. Dari pengamatan saya, Bu Sonya sudah berhasil nih kalau menurut saya untuk menggali kompetensi dari seorang coach dari mulai presence atau kehadiran, kemudian dari menjadi pendengar yang aktif, kemudian menggali dengan pertanyaan yang berbobot, itu tadi sudah uh, maksimal yang Bu Sonya lakukan. Nah, menurut Bu Sonya, kira-kira sekarang Bu Sonya ada di level keberapa nih untuk sebagai seorang coach? Untuk namanya menilai diri sendiri itu kalau menurut saya sulit ya Bu. Tapi mungkin dari yang kemarin, kemudian kan kemarin tuh kan sempet tuh latihan coaching juga ya. Sempet Bu. Nah, latihan kemudian sekarang juga melakukan coaching, berarti bagaimana menurut Bu Sonya? Ya, saya sudah insya Allah menurut saya sih 8 lah Bu ya, daripada yang kemarin itu saya. Nah, kalau yang kemarin berapa tuh? Kalau yang kemarin itu 6 ya, 5 ke 6 itu masih alur tirtanya itu masih itu. Belum masih jelas ya. belum jelas. Oke. Iya. Kalau sekarang sudah mulai nampak ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Kemudian dari 8 nih, ada rencana nggak mau nyampe ke 10, terus gimana nih caranya untuk lebih meningkatkan kompetensi yang lebih baik lagi menurut Bu Sonya? Iya. Namanya manusia itu ingin ya Bu yang baik gitu ya hasilnya ya Bu. Pengen maksimal gitulah. Kalau untuk coaching ini memang menurut saya itu perlu pembiasaan ya Bu, kita sebagai bisa kan coaching ini bisa dilakukan kepada murid, kepada rekan sejabat, kepada anak, kepada siapa saja begitu kan Bu ya. Iya, betul. Jadi menjadi pendengar yang baik itu ya Bu, itu tidak semudah itu Bu. Perlu pembiasaan ya. Kadang kita apalagi sekarang ya teknologi canggih, HP itu juga kan mempengaruhi ya Bu. Iya, betul. Untuk mendengarkan orang lain, terus present kehadiran penuh, terus mendengarkan orang lain sepenuhnya, itu perlu pembiasaan benar Bu. Saya harus terbiasa, kemudian harus melihat lagi video-video bagaimana teknik coaching yang baik itu. Ya itu Bu menurut saya. Oke. Kalau untuk ke siswa, bagaimana rencananya Bu Sonya melakukan coaching dengan siswa atau murid? Kalau untuk ke siswa itu kan namanya siswa itu banyak ya Bu, satu kelas saja bisa sampai 20 lebih ini Bu. Iya betul. Ya rencana saya kalau bisa nih ya saya jadwalkan lah Bu ya. Saya lihat dulu, tapi kan anak-anak itu karakternya beda-beda. Saya lihat mana nih yang kira-kira ada banyak masalah atau kurang fokus di kelas begitu Bu. Diambil dulu dari anak-anak seperti itu Bu. Kira-kira coaching ini apakah akan bisa terlaksana kepada murid kalau menurut Bu Sonya? Saya kira kalau dibiasakan bisa Bu. Walaupun mungkin tidak ini ya Bu, apalagi untuk anak kan SD. Anak SD nih Bu. Mungkin kalau untuk digali sesuai alur tirta itu sesuai sepenuhnya itu ya belum bisa menurut saya Bu. Ya kadang mungkin hanya 3 awalnya apa nih, ada masalah apa begitu ya Bu. Terus kita gali lagi, mungkin cuma solusinya bagaimana, mungkin kadang masih kasih saran sedikit itu nah kalau anak SD Bu. Iya. Tapi optimis ya melakukan. Insya Allah. Oke. Senang sekali berbicara mengenai coaching dengan Bu Sonya. Terima kasih Bu Meli. Ya, sama-sama.